Nama saya Nisa Septiani dengan NIM 11242044 dari Prodi Manajemen Bisnis. Yang saya hormati Bapak Mugi Priyanto, SPD MPD, dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai penghelai ilmu pengetahuan. Kenapa saya memilih topik ini? Karena bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, sehingga dapat memperkuat kemandirian intelektual dan identitas nasional. Dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam penulisan, penyebaran, dan pengembangan ilmu, kita tidak hanya membangun literasi ilmiah yang inklusif, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada bahasa asing dalam dunia akademik. Bahasa berfungsi sebagai media ekspresi, komunikasi, dan dokumentasi ilmu pengetahuan. Tanpa bahasa yang kuat, ilmu sulit berkembang secara inklusif. Bahasa Inggris saat ini menjadi bahasa utama publikasi ilmiah dunia. Namun, ketergantungan ini membuat negara-negara non-Inggris menghadapi kendala dalam mengakses dan menyebarluaskan ilmu mereka. Pada saat ini, posisi bahasa Indonesia telah digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. Namun, dalam ranah penelitian dan publikasi ilmiah, bahasa Indonesia masih kalah saing dengan bahasa Inggris. Banyak akademik lebih memilih menulis jurnal bahasa asing karena tuntutan akreditasi dan pengakuan internasional. Potensi bahasa Indonesia sebagai penghelai ilmu. Bahasa Indonesia memiliki struktur yang jelas, mudah dipelajari, dan digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk. Ini adalah modal besar untuk membangun literasi ilmiah nasional. Beberapa jurnal nasional sudah mulai berkembang dan dijadikan rujukan oleh akademis. Tantangan yang harus dihadapi adalah 1. Kurangnya kosakata ilmiah yang baku dan seragam. Yang kedua, dominasi jurnal dan buku berbahasa Inggris. Yang ketiga, minimnya dukungan kebijakan untuk publikasi ilmiah berbahasa Indonesia. Yang keempat, rendahnya minat baca masyarakat terhadap karya ilmiah lokal. Adapun strategi dan solusinya yaitu menguatkan kebijakan pengguna bahasa Indonesia dalam jurnal nasional. Ada lagi yaitu pengembangan glosarium dan istilah ilmiah yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kemudian, pelatihan penulisan ilmiah dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan dari semuanya adalah bahasa Indonesia memiliki potensi besar sebagai penghelai ilmu pengetahuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan. Diperlukan strategi nasional yang terarah untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia dalam dunia ilmiah dan pendidikan yang tinggi. Harapan saya, bahasa Indonesia dapat semakin diperkuat dan dikembangkan sebagai bahasa utama dalam penulisan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Dengan menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghelai ilmu, seluruh lapisan masyarakat, di pelajar hingga akademik, dapat lebih mudah mengakses informasi ilmiah, berkontribusi dalam riset, dan membangun pemikiran kritis tanpa terhalang oleh kendala bahasa. Semoga di masa depan karya-karya ilmiah berbahasa Indonesia bisa diakui secara luas, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga bahasa kita bisa berdiri sejajar dengan negara maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua, dan saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang salah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.